Selamat pagi Bapak Yogi. Baik, pagi Ibu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar kurang baik Ibu. Terpantau baru sembuh juga Oh, ini. Bapak lagi sedang sakit ya berarti ya. Sejak kapan Pak sakitnya? Dari 3 hari yang lalu Bu. Oh, sudah Kebetulan ini lama. eh, musim hujan. Katanya sempat kena gejala TB kemarin Ibu. Oh ya Jadinya baru saya masuk ampun. hari ini. Oh ya ampun. Tapi udah berobat ya Bapak ya? Sampun Ibu, sampun. Oh, Sekarang nggih, nggih. lumayan juga sudah bisa beraktivitas. Nggih, nggih. Baik, Bapak. Ini loh, Pak, saya kan kemarin lewat kelas 8B. Lalu saya secara tidak sengaja melihat Bapak lagi bengong begitu di belakang kelas. Jadi saya penasaran ini kira-kira Pak Yogi ini ada masalah apa ya, Pak ya? Gini Bu, kemarin kan ada rapat tentang kunjungan asesor untuk sekolah kita. Nah, saya kan guru baru Ibu. Iya. Terus Bu Agung itu tiba-tiba langsung nunjuk saya di depan pimpinan untuk mewakili eh, dalam supervisi untuk yang besok ini Bu. Itu. Sedangkan saya kan guru baru Bu. Iya. Saya nggak mau, cuman ya saya kan masih kurang pengalaman untuk sekolah ini. Saya kan baru sebulan ini sebagai guru baru di sekolah ini Bu. Jadinya ya saya nggak bisa menjawab, kemudian mengutarakan pendapat juga tidak mendapatkan kesempatan. Jadinya ya begitu selesai rapat ya saya mojok deh Bu, bengong jadinya saya Oh. mikirin harus bikin apa gitu. Oh, berarti tentang masalah siapa yang akan diobservasi ya, Pak ya? Iya Bu, betul. Nggih, baik Bapak. Mungkin sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya Bapak, mungkin di awal ini saya ingin mengajak Bapak nih untuk mencoba melakukan mindfulness gitu Bapak dengan teknik Ya, stop. Apa boleh Bapak? boleh Bu, boleh. Oke Bapak, jadi kita coba sama-sama untuk mengatur pernapasan kita ya supaya kita lebih mengenal emosi dalam diri kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan bantu dengan sebuah musik instrumental ya Bapak ya. Jadi Ya nanti Bu. Bapak boleh mengkondisikan posisi duduk Bapak dengan baik dan nyaman ya. Jadi mungkin di stop dulu deh aktivitasnya memegang pulpen atau memegang buku. Posisi duduknya diperbaiki, dibuat senyaman mungkin. Tangannya boleh ditaruh di atas paha atau di atas meja, silakan Bapak ya. Jadi saya ingin di awal ini mengajak Bapak untuk melakukan mindfulness dengan namanya teknik stop Bapak. Boleh Bapak memejamkan mata. Baik Bapak, sudah siap? Saya akan putarkan musiknya Siap Ibu. Nggih. Kedengaran musiknya Bapak? Bisa Ibu, bisa. Coba dinikmati ya Bapak proses bernafasnya dari menghirup udara masuk ke dalam tubuh lalu dihembuskan perlahan-lahan. Nikmati alunan musiknya. Baik Bapak, silahkan boleh dibuka matanya. Oke,
Bagaimana perasaannya Bapak setelah mendengarkan instrumental tadi? Sudah lebih tenang sih Bu dari Oke. yang sebelumnya. Oke, jadi artinya kita coba di percakapan kali ini untuk hadir sepenuhnya ya Bapak nggih. Nggih. Nggih, baik Bapak. Terima kasih sudah berpartisipasi di awal percakapan kita ini. Baik Bapak, jadi tadi Bapak sudah menyampaikan nih bahwa ternyata memang ada hal yang Bapak pikirkan terkait dengan nanti adanya supervisi yang mana akan menunjuk salah satu perwakilan dari guru di sekolah Bapak. Begitu ya Bapak ya? Betul Ibu, benar Nggih. sekali untuk supervisi. Iya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, menurut Bapak dari percakapan kita hari ini ada nggak tujuan yang ingin Bapak ungkapkan tentang percakapan kita hari ini tentang apa ya? Gini Bu, mumpung kita ketemu, Bu Erni kan selaku ketua panitia dari kunjungan supervisi dari supervisor dari tim dari provinsi Bu. Saya kan guru baru nih untuk di mata pelajaran Pancasila. Saya minta dong nanti disampaikan kepada Bu Agung. Emang sih Bu Agung itu kan dulu adik kelas saya waktu di bangku kuliah, sedangkan di tempat sekarang itu kan beliaunya otomatis jadi senior saya Bu, karena saya baru beberapa bulan juga. Mohonlah disampaikan, bukannya saya tidak mau untuk mewakili dari Mapel, apalagi kegiatan untuk lembaga kita sekolah dalam supervisi, cuman kan saya perlu koordinasi lebih mendalam Bu. Saya belum tahu atmosfer dari siswa-siswa yang nanti yang mana di kelas nanti yang akan dikunjungi oleh tim dari supervisor dari provinsi Bu. Oke, baik. Baik, berarti tujuannya kita sudah tahu ya Bapak ya, nanti kira-kira siapa sih yang akan mewakili dari kegiatan supervisi ini, apakah Bapak atau dari Bu Gungnya? Nggih. Baik Bapak. Berarti tadi setelah saya mendengarkan itu, kira-kira menurut Bapak terkait kegiatan supervisi nanti ini seberapa sih pengaruhnya terhadap terhadap perasaan dan kinerja Bapak selama ini nantinya gitu, terkait adanya supervisi ini, seberapa pengaruhnya? Tolong dijelaskan. Kalau menurut saya sih dampaknya atau pengaruhnya pasti sangat signifikan, terutama ke arah yang positif Ibu. Bagaimana nanti kita disupervisi, diamati, kemudian diberikan koreksi sampai kita nanti bisa merefleksikan sama-sama, terutama di pelajaran saya Bu. Nanti kita bisa berbenah. Tujuan kita di supervisi ini kan untuk kemajuan kita bersama gitu. Cuman itu dah permasalahan saya yang saya pikirkan dari tadi Bu, sehingga saya bengong. Saya kan guru baru, jadinya masih banyak hal yang belum saya tahu. Jangan sampai nanti karena ketidaktahuan saya malah nanti kegiatan supervisi ini jadi malah tidak memberikan dampak yang positif, malah nanti sebaliknya karena saya juga orang baru gitu Bu. Kalau saya sih untuk mewakili sekolah apapun yang ini pasti saya ikut Ibu, cuma ya perlu koordinasi lah Ibu, itu istilahnya. Oke, baik Bapak. Jadi dari situasi yang Bapak Yogi tadi hadapi, Bapak Yogi sudah jelaskan. Kalau saya berikan skala dari 1 sampai 10, dengan tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ini masih belum banyak pengalaman ya, tersiratnya seperti itu Bapak ya, karena masih baru ya menjadi guru. Kira-kira posisi Bapak ini berada di skala berapa ya Bapak? Kalau 1 sampai 10 ya? Iya, 1 sampai 10. Kalau sekarang palingan di rentan atau skor 5 lah Bu. Soalnya saya kan baru hafal palingan kelasnya, kemudian pengurus kelas gitu yang baru bisa saya dalami selama 2 bulan terakhir. Kemudian hal-hal yang lebih spesifik apalagi sama murid-muridnya Bu, itu belum semuanya. Nanti harapannya kan kalau sudah dapat
apa, berkoordinasi apalagi dengan Bu Agung, sesama rekan sejawat dalam satu mapel, ya harapannya meningkat lah Bu itu. Oke, baik Bapak. Berarti ini kan kita kan terkait tentang pembahasan tentang supervisi ya Bapak ya di kelas. Berarti kan yang diamati kan bagaimana cara guru mengelola kelas ya kan? Ya Ibu, betul. Saya ingin tahu ini dari skala 1 sampai 10 lagi nih Bapak. Menurut Mhm. Bapak, walaupun Bapak dengan posisi masih guru yang baru, kira-kira Bapak bisa menilai nggak diri Bapak itu ada di skala berapa dalam hal mengelola kelas? Kalau sekarang ya masih 5 sih Bu. Soalnya itu karena saya belum tahu atmosfer kelas itu seperti apa. Misalkan kebutuhan belajar muridnya seperti apa, kemudian karakter murid secara secara lebih mengkhusus itu saya belum tahu Ibu. Mengingat kan saya dapatnya 30 jam Bu, lumayan untuk semester ini, jadinya saya perlu waktu untuk apa, mengkolaborasikan diri di dalam kelas Ibu. Cuman saya memiliki pandangan bahwa kalau bisa dikoordinasikan jadi kan lebih cepat Ibu. Apalagi ini kan sudah minggu depan ya kalau nggak salah Bu ya, untuk Iya. kita dikunjungi untuk tahap 2 kan kayaknya bisa lebih cepat. Cuma kemarin waktu rapat ya langsung ditunjuk begitu kan saya jadi kaget Ibu. Harapannya dapat koordinasi ya lebih bisa lah mungkin meningkat untuk skalanya dari 1 sampai 10 itu dari yang sekarang Ibu. Oke, baik Bapak. Nah, tadi Bapak menyampaikan baru sekitar 2 minggu ya menjadi guru di SMP 3 ya. Nah, Betul Ibu, tadi untuk efektifnya baru 2 iya. minggu. Oke, tadi juga Bapak sudah menyampaikan bahwa ternyata Bapak belum sepenuhnya mengetahui atmosfer siswa itu sendiri. Nah, itu Ya, kan menjadi hambatan Bapak nih. Nah, betul. berarti kalau misalnya nih waktu itu bisa diputar kembali, kira-kira langkah apa sih yang Bapak ambil untuk meminimalisir hambatan itu? Mungkin bisa berikan gambarannya kepada saya. Seharusnya kan mungkin karena awal tahun pelajaran Bu ya, mungkin rekan-rekan yang lain masih sibuk, mungkin PPDB-nya seperti apa. Seharusnya sih kalau bisa diputar balik itu adalah koordinasi tentang apa yang saya harus jalankan, kemudian bagaimana ada sedikit obrolan singkat dengan rekan sejawat bahwa ini kelasnya begini loh Pak, kalau kelasnya ini dulu saya ajar begini loh Pak gitu. Kemudian mungkin hal-hal kecil juga tentang mengenai murid, baik selain di dalam kelas mungkin kebiasaannya dia di luar kelas seperti apa, kesehariannya itu kan rekam jejak seperti itu bisa dikolaborasikan dari sebelumnya Ibu. Sedangkan dari waktu beberapa bulan kemudian 2 minggu yang efektif ini saya belum menemukan hal-hal tersebut untuk hal koordinasi mengenai muridnya gitu. Apalagi saya ngajarnya kan kelas 9 Ibu. Ada 2 tahun memori yang mungkin saya tidak miliki terhadap murid gitu. Jadinya ya saya kaget sih Bu kalau ditunjuk. Kan minggu depan ini kita dikunjungi pagi kan itu Ya, murid 9 iya, iya. Bu. Oke, baik Bapak. Berarti seperti tadi kan tujuan kita tentang pembahasan siapa yang akan mewakili nih untuk disupervisi. Apa sih rencana Bapak atau ada nggak rencana strategi Bapak untuk bisa tujuan yang Bapak ingin capai itu bisa sesuai dengan harapan Bapak? Kira-kira apa rencananya Bapak? Kalau rencana saya seperti yang saya bilang tadi Bu, rencananya kan kalau bisa Ibu pertemukan nanti kita koordinasi dulu. Terus kita kalau sudah koordinasi kan kita bisa siapkan dari mulai hal-hal kecil, mungkin persiapan kelasnya seperti apa, kemudian perangkat yang mana kita akan gunakan. Habis itu kalau misalnya saya ditunjuk nih Bu ya, kalau saya ditunjuk saya sih nggak masalah asalkan koordinasi itu jalan. Apalagi Bu Agung ini kan juga masuk dalam panitia. Saya prihatin juga Bu kalau soalnya sudah jadi panitia kemudian langsung diobservasi, jadinya
mungkin lari-larian ibunya Bu, mungkin itu juga alasan Bu Agung kemarin langsung nunjuk saya, cuma karena tanpa ada koordinasi sebelumnya, ya jadinya kaget Ibu itu. Rencana saya Oke, sih seperti itu untuk oke. depannya gitu. Tapi ini Pak, kalau seandainya ternyata Bu Ya, Gung Serinya ini menolak karena alasan mungkin dia karena dia sebagai panitia juga tentu banyak tugasnya kan Bapak, kira-kira iya. ada nggak rencana kedua untuk mengantisipasi hal tersebut Bapak? Kalau rencana kedua yaitu Bu, karena saya sendiri kan sudah walaupun singkat saya memikirkan itu, saya menyadari juga beliau itu kan dari panitia juga. Nantinya saya yang nanti menggantikan ibunya, cuman ya yang namanya juga perlu koordinasi kan. Ya, Saya harus tahu juga karena ibunya kan lebih berpengalaman dari saya yang cuma baru efektifnya baru 2 minggu mengajar itu Ibu. oke. Nah, berarti artinya Pak Yogi juga siap ya kalau seandainya ditunjuk ya Bapak ya? Siap Ibu. Oke, Dengan catatan koordinasi tadi Ibu. oke, dengan koordinasi tadi, artinya komunikasi tetap harus ada ya Bapak ya? Ya Oke, Ibu. baik. Kalau Eh, ber- ditunjuk kan langsung kaget saya Bu. iya, betul Bapak. Baik Bapak, berarti kalau misalnya Bapak juga tetap siap untuk mendapatkan tugas tersebut, berarti em, perlu nggak ada dukungannya dari pihak lain mungkin untuk membantu Bapak Yogis untuk sebagai persiapan diri? Bagaimana Ibu? Oke, saya ulangi, karena kan tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak juga siap sebenarnya jika memang ditunjuk. Ya. Kira-kira menurut Bapak Yogi perlu nggak ada dukungan dari pihak lain untuk bisa membantu Bapak Yogi Ya dalam perlu Ibu. Salah satunya ya komunikasi kita yang sekarang ini Ibu. Karena Ibu adalah ketua panitia jadi punya wewenang untuk gimana ngatur kepanitiaan itu, mumpung Ibu menghubungi saya juga ya saya minta tolonglah dukungannya. Saya juga pengen berbuat untuk sekolah Ibu. Oke, Tapi ya karena keterbatasan saya karena baru beberapa minggu itu perlu saya melakukan koordinasi lagi. Nanti siapa sih yang nggak ingin menunjukkan diri ketika ada acara-acara besar seperti ini, apalagi kan mata pelajaran Pancasila itu jarang diobservasi. Ini suatu oke. kehormatan bagi kami sebenarnya. Iya, oke baik Bapak. Nah, artinya dari kesiapan Bapak Yogi sudah siap. Nah, kira-kira Ya, ada nggak komitmen dari Bapak Yogi sendiri untuk bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak Yogi rencanakan? ya kalau berbicara komitmen sih, ya makanya saya berani mengungkapkan dengan Ibu di percakapan sekarang ini. Kalau ya memang saya nggak ada komitmen ya saya bilang ya nggak mau saja. Yang jelas saya juga ingin tampil membanggakan sekolah dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan supervisi ini apalagi nanti dikunjungi, dan juga saya bisa mengenal lebih dalam dari rekan-rekan sekalian yang saya notabene juga baru bergabung. Ya kalau ditunjuk bisa saya siap Ibu. Oke, baik. Kira-kira dengan komitmen yang Bapak Yogi sudah sampaikan tadi, gimana sih caranya Pak Yogi untuk menjaga komitmen itu sendiri? Yang jelas untuk menjaga komitmen itu ya karena saya juga anggota dari sekolah kemudian bagian dari kepanitiaan, eh, saya sih akan selalu follow up apa yang disampaikan oleh Ibu sebagai ketua. Nanti kan saya tunggu instruksi dari Ibu setelah percakapan ini. Terus kalau sudah ada disediakan waktu atau dipertemukan dengan rekan sejawat yang Bu Agung, nanti juga saya akan selalu melaporkan perkembangan-perkembangan dari komunikasi atau koordinasi yang saya lakukan. Nanti kan dari Ibu panitia juga yang akan siapa sih nanti yang akan ditentukan, mungkin saya mungkin yang lebih siap atau malah Bu Agungnya menyatakan diri lebih siap. Nanti kan siapapun nanti yang ditunjuk, misalkan Bu Agung yang ditunjuk saya komitmen untuk bantu Bu Agung. Kalau sebaliknya saya akan komitmen juga melakukan yang terbaik lah berdasarkan koordinasi yang sudah dilakukan dan arahan dari Bu Erni sebagai ketua panitia gitu. Itu sih Bu yang bisa saya sampaikan untuk Oke, komitmennya.
Wah, luar biasa sekali ya kok komitmen yang sudah Pak Yogi sampaikan. Saya yakin dengan komitmen yang sudah Pak Yogi sampaikan itu sudah menandakan Bapak ini adalah seorang guru yang sangat bertanggung jawab akan tugasnya. Ya, jadi luar biasa sekali. Baik Bapak, mungkin 2 pertanyaan terakhir lagi ini. Apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita dari tadi? Percakapan yang sekarang Bu ya, Iya, saya ya merasa diperhatikan lah Bu sebagai ya orang baru lah. Dan juga ada kegiatan besar seperti ini, ya diberikan kesempatan untuk andil itu ya saya senang sekali Bu. Kemudian ya saya merasa diperhatikan, kemudian juga diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, kemudian ya merasa eksistensinya diakui lah Ibu gitu. oke. Baik Bapak. Oke. Oke, berarti nanti tindak lanjutnya, kira-kira minggu depan di hari apa Bapak Yogi ada waktu biar kita nanti diskusi dengan Bu Agung Srinya? Kalau saya kan jadwal saya itu Senin, Rabu, habis sampai Sabtu. Mungkin Selasa aja saya nggak Oke, bisa Bu. Nanti tolong ya. dikasih jadwal lah di selain hari Selasa untuk Oh, paginya bisa saya untuk koordinasi. oke, baik. Nanti saya komunikasikan juga sama Bu Gungsri supaya kita mendapatkan jadwal yang pas ya Bapak untuk melakukan pertemuan tentang kegiatan ini. Baik Ya, Bapak, ya. ya, Terima kasih. Mungkin itu saja ini percakapan kita hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak Yogi ya. Jadi saya bersyukur oh sekali tidak kita Ibu, bisa ya, nggih, kita bisa berkomunikasi supaya ada hasil yang kita dapatkan untuk sekolah kita nggih, pastinya. Nggih. Baik Bapak, siap, siap, Bu, ya. itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari hasil percakapan ini ada hal-hal yang bisa Bapak eh, kumpulkan kembali untuk menjadi apa namanya modal untuk kedepannya gitu Bapak ya. Walaupun Bapak ini masih baru, tapi ya kita sama-sama berkolaborasi di sekolah ini. Baik Bapak, mungkin itu Baik Ibu. saja. Terima kasih ya. Selamat pagi.